Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya selaku kepala desa di wilayah Cimayang akan menunjukkan bagaimana pertanian khususnya padi ya yang ada di desa Cimayang. Saya selaku kepala desa Cimayang merasa sangat bersyukur sekali bisa berdiri, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam kondisi pertanian yang sangat luar biasa. Ya, ini bisa kita lihat. Alhamdulillah kemarin-kemarin sebelum saya jadi kepala desa ini terserang hama penyakit. Seluruh wilayah pertanian khususnya padi yang ada di wilayah desa Cimayang, bahkan di luar desa Cimayang itu habis semua, gagal panen. 100% gagal panen. Tapi alhamdulillah, bahkan ada yang mengatakan ini bawaan sosok seorang pemimpin katanya. Padahal sejatinya ini murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi masyarakat akan panen padi. Ini panen raya ya. Di seluruh wilayah ini akan panen raya. Ini. Seperti ini, lihat. Ini luar biasa ini. Ini jenis padinya, kalau istilah orang Cimayang, pare 10. Jadi kalau istilah di pertanian mah IR64 namanya. Jadi 6 tambah 4 jadi 10 ya. Ini sebentar lagi, paling sekitar kurang lebih 10 hari lagi ini akan panen. Ini sangat luar biasa, alhamdulillah. Cuman kendalanya ini masalahnya pupuk. Setiap masa musim tanam, masyarakat kesulitan untuk memperoleh pupuk. Ada pupuk itu sangat terbatas, rebutan ya. Jadi banyak ini padi yang tidak dikasih pupuk, tapi alhamdulillah ini hasilnya luar biasa. Makanya saya mohon kepada dinas terkait, terutama mungkin dinas pertanian, bagaimana supaya pupuk tidak langka. Dikala musim tanam tiba, khusus untuk warga masyarakat desa Cimayang, bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan pupuknya. Jadi saya selaku kepala desa sangat-sangat memohon kepada pihak terkait bagaimana supaya ketersediaan pupuk. Jadi ini udah berlangsung lama, ini bukan hanya 1 tahun ini aja. Setiap masa musim tanam, masyarakat kesulitan pupuk. Nah, sementara satu-satunya komoditi pertanian yang ada khusus di wilayah Cimayang itu padi. 100% masyarakat di sini mengelola padi persawahan. Nah, kalau seandainya pupuknya langka, bagaimana kita bisa menjamin hasil panen yang memuaskan? Ya, ini alhamdulillah tuh. Satu ini aja segini nih. Jadi saya mohon perhatian dan bantuannya. Kalau bisa di masa musim tanam, masyarakat tidak lagi rebutan pupuk. Karena sulit pupuk, akhirnya masyarakat berebut. Ya. Ada yang minta KTP si A, KTP si B dengan alasan untuk persyaratan. Jadi saya mohonlah dipermudah masyarakat ini supaya swasembada pangan khusus untuk masyarakat desa Cimayang ini tidak lagi keteter. Kemarin ketika musim gagal panen, banyak masyarakat yang cari beras keluar gitu. Nah, jadi saya sangat berharap banyak di masa kepemimpinan saya ini masyarakat supaya tidak kesulitan pupuk. Bagaimana saya bisa bekerja sama nantinya dengan supplier-supplier baik yang resmi ataupun yang mandiri ya, supaya hasil panennya memuaskan. Nah, yuk kita lihat nih. Ini luar biasa. Tapi mungkin sebentar lagi ini akan ada kendalanya. Ini dia irigasi. Ini udah pada rusak ya. Pada rusak. Di mana? Ini ya.
Ini ternyata beda-beda. Siap. Ini luar biasa bagus ini nih. IR64 jenisnya, atau di lembur ngarana pare 10 atau pare sadane. Nah, ini lain lagi nih. Jenis apa ini, Pak? Ini jenisnya apa namanya? Kalau di sini Sridenok ya. Sridenok. Pare rampayak gimana ya mah? Beda kan? Nah, ini bentar lagi nih. Ya, oh ini udah paling 1 minggu lagi nih. 1 minggu lagi panen ini kayaknya. Luar biasa nih pertanian di Cimayang. Wah. Mudah-mudahan. Oh, ini ada kungkangnya nih. Itu penyakit juga tuh. Iya, penyakit. Tapi biasanya kalau padinya udah seperti ini nggak mempan dia. Jadi hama ini dia hinggap di padi ini selama beberapa malam. Kalau situasi hujan, jadi dia kencing tuh, kencing di bulir-bulir padi ini. Kalau padinya belum berisi itu nggak akan ada isinya. Hapa cik orang Sunda mah. Banyak tuh. Tapi alhamdulillah ini sehat-sehat nih. Oh, ini yang gede tuh. Kira-kira ini berapa ratus hektar untuk desa Cimayang? Kalau tidak salah itu ada 136 sampai 140 hektar ini. Seluruh desa Cimayang ya. Makanya ini sejak ada irigasi ini sangat terbantu nih. Masyarakat bisa setiap tahun menanam padi. Jadi dalam 1 tahun itu 2 sampai 3 kali panen. Jadi alhamdulillah masyarakat desa Cimayang untuk segi pertanian terutama padi itu mereka jarang yang kekurangan ya, kecuali kalau gagal panen. Bisa kita lihat tuh, sejauh mata memandang itu semua ke atas. Ah, itu sumber airnya tuh, Curug Cimayang. Luar biasa yang sudah terkenal tuh, Curug Cimayang. Itu salah satu tempat wisata yang ada di desa Cimayang. Cuman masih belum terawat ya. Jadi ke depan selain pertanian juga pariwisata bisa satu komponen. Karena untuk menuju Curug Cimayang ini melewati jalur pertanian pesawahan. Nah, kemarin di bulan kemarin tuh saya sama Bapak Anton, beliau mantan Menteri Pertanian. Alhamdulillah saya berkunjung tuh ke Curug Cimayang. Beliau bisa meninjau langsung tuh lahan pertanian. Dan beliau sangat-sangat tertarik dengan potensi alam yang ada di desa Cimayang ini. Dan mudah-mudahan yang lainnya nanti dari institusi atau dari pemerintah yang lain, dari pertanian, dari pariwisata ya, bisa ikut andil untuk membangun, untuk memajukan desa Cimayang tercinta. Lanjut. Tuh. Oh, itu tuh gede mata. Oh. Ngilup kan ya? Ini lo disangka rek ya. Rek nasi pak.
Tuh. Selain padi, ada juga masyarakat nih yang ini miara ikan. Itu ikan banyak tuh. Ada nila, ada ikan emas, ya. Karena sumber airnya alhamdulillah berkat irigasi, jadi masyarakat sangat terbantu. Cuman kondisinya ini udah agak miris nih. Tinggal beberapa ini lagi, kalau nggak dipelihara, kalau nggak diperbaharui, ini bakal ambrol ini. Wih, luar biasa. Ikannya banyak nih. Ada apa tak? Aman. Oh. Nah, ini. Jadi selain untuk potensi pertanian, ke depan saya akan mencoba untuk memberdayakan masyarakat di bidang budidaya ikan. Nanti ada ikan mas, ada ikan nila, lele. Seperti tadi kita lihat kan, itu banyak. Cuman hanya sebatas pemeliharaan biasa saja. Jadi nantinya yang saya harapkan, bagaimana masyarakat ketika memelihara ikan, tadi ikan emas, lele atau ikan nila, ada income untuk perekonomian. Supaya masyarakat bisa menikmati hasilnya, bukan hanya ikan digoreng atau dipanggang, dibakar gitu ya, selesai setelah dikonsumsi. Jadi bagaimana outputnya nanti masyarakat bisa ada penghasilan. Itu ikan bisa dijual ya melalui pembinaan-pembinaan. Jadi saya akan membina beberapa kelompok yang tadi ikan emas, lele, nila, supaya bisa berkesinambungan gitu, berkelanjutan. Jadi satu rutinitas. Mereka bagaimana memelihara, memasarkan gitu kan, pembibitan. Nah, itu akan saya kembangkan nantinya. Itu pun saya akan menggandeng beberapa pihak, baik itu pendamping ataupun pakar-pakar perikanan ya. Jadi saya mohon kepada dinas, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lebak ataupun yang ada di Provinsi Banten, mohon sudinya untuk membantu saya selaku kepala desa ingin mengembangkan bagaimana di masa pandemi ini masyarakat bisa produktif ya, melalui tadi ada kelompok tani baik yang di peternakan atau pertanian gitu. Ini kan potensinya luar biasa. Sarana-sarananya ada nih, sarana airnya cukup. Jadi tinggal pembinaan saja. Nanti akan saya bentuk kelompoknya. Kita datangkan bibitnya, kita datangkan pakannya. Untuk pemeliharaannya nanti. Nah, mereka harus sekolah melalui tenaga ahlinya, nanti akan saya datangkan. Bagaimana cara budidaya ikan nila, bagaimana cara budidaya lele gitu ya, bagaimana cara budidaya ikan mas, supaya mereka paham. Ini sebenarnya kan bisa nih, sistem munapadi ya, padi atasnya bawahnya ikan. Cuman ini belum ada ikannya ini. Semacam gitu. Iya, karena mungkin mereka belum paham supaya double manfaat itu seperti apa. Ini airnya melimpah, tadinya lumayan bagus, cuman ikannya nggak ada ini. Ini sebagian udah bolong-bolong nih. Jadi
Setelah kita keliling-keliling tadi, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, mari kita bersatu di bidangnya masing-masing. Yang bertani silahkan bertani, yang di peternakan silahkan. Adapun terkait permasalahan silahkan sampaikan kepada saya. Saya selaku Kepala Desa Cimayang merasa sangat bangga, sangat bahagia bisa berdiri di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa. Cimayang ini orangnya religius dan kompak ya. Ini pertanian. Ini kalau di Cimayang ini nggak ada yang nanam, ini nanam padi, yang lainnya enggak, kompak. Satu orang menanam semuanya. Jadi panennya panen raya. Ini bisa kita lihat nih, luar biasa. Sekeliling nih. Ini padi, hamparan padi semua ini. Paling 10 hari lagi ini udah panen raya ini. Luar biasa. Tuh. Bisa dilihat tuh. Sekeliling. Bahkan ini kan kalau masyarakat bisa bekerja sama, saya selaku kepala desa punya keyakinan ini. Hanya dengan sawah ini, dengan padi, ini bisa dijadikan arena wisata edukasi. Oh, bagaimana masyarakat nih kan dengan padi-padi yang bagus, kan luar biasa tuh. Ada saung, aktivitas masyarakat di sawah. Kita kan bisa keliling-keliling. Oh, bagaimana padi ini bisa seperti ini kan? Berapa umur padinya? Kak, nyelan kak. Lihat pare. Oh, malila deui panennya. Mau lila deui ya. Paling saminggu aja saminggu. Ai 2 minggu deui mah. 2 minggu deui. Atuh dilakena 2 minggu mah. Setengah bulan. Saminggu paling kayaknya. Seminggu mun halodo. Mun halodo. Mun halodo. Tapi bagus kak kaparena mah ieu. Mohon didoakeun bae. Hah? Parenahan kak yang ngaranna kak? 10. Jadi loba jenis nanya bisa pare genep opat. Bisa pare salapan hiji cenah IR. Dari lamun di lembur para sadana lain ngaranna kak? Para sadana nya. Dia mah. Heeh. Sadane, tenok, Heeh. raja lele. Oh, Lele ya. mana? Iya rojo lele. Ini yang dinamakan rojo lele nih. Raja lele? Ya. Ini punya Abah Haji Juhri. Nih. Rojo lele. Oh iya, ternyata beda ya. Jadi bulirnya pun beda dia. Kecil, panjang, tapi luar biasa ininya. Tuh, panjang tuh. Kalau ini masih lama, sekitar 2 mingguan lagi nih. Baru tuh. Oh, ini rojo lele. Luar biasa, padat. Khusus pertanian. Dan ini saya sampaikan khusus buat yang terhormat Ibu Bupati Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Dulu beliau ini tanam serempak di Desa Cimayang. Ini lokasinya di sini nih. Nih. Dulu beliau nandur di Desa Cimayang, di sini nih lokasinya. Ya, luar biasa.
Terima kasih kepada Ibu Bupati Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya yang sudah berkenan menyempatkan waktunya pada kala itu. Beliau nyebur ke sawah. Ya, luar biasa, seorang ibu bupati terjun ke sawah. Jadi nandur bebarengan dengan masyarakat. Luar biasa. Ini Bu. Nih. Makanya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak khususnya saya mohon bantuannya agar supaya pupuk tidak langka khususnya di wilayah Kecamatan Bojong Manik. Nih. Luar biasa. Saminggu deh yang geus panen ya Kang. Udah mulai kesibukan rutinitas panen ya. Panen. Jadi masyarakat lamun aya nu dibuat ngaranna dia namanya masyarakatnya bebarengan. Gacong. Sistemnya dibagi. Jadi 5 kaleng kanu boga lahan, sakaleng kanu kuli, kanu gacong. Gitu. Jadi di Cimayang mah bebarengan. Nah, iya bos ya. Nulu pas sawah nanya bos ya. Ya, di mana bos ya? Rojo lele kalau ini IR64 atau para 10. Ini satu ininya aja segini tuh. Luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan warga masyarakat Desa Cimayang panen kali ini melimpah. Amin. Ya. Jadi saya akan merasa sangat bahagia dan sangat bangga manakala warga masyarakat saya terutama nih ketika panen padinya itu melimpah. Saya sangat bahagia sebagai kepala desa, sangat bersyukur sekali. Dan saya mendoakan supaya masyarakat ini jangan gagal panen lagi. Ya. Waduh, kayak kemarin itu semua gagal panen. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya tinggal sebentar lagi, tinggal menghitung hari ini lagi masyarakat akan panen raya. Neng kemana? Hah? Tuh luar biasa. Ayo siap. Nah, jadi saya sambung mengenai kelangkaan pupuk tadi. Saya mengharapkan kontribusinya dari terutama yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lebak, ya dari Dapil 3 khususnya Bapak Tajudin atau Bapak Ending ya. Tolong diperhatikan kami warga masyarakat supaya tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk. Ya. Ini susah. Lamun nek meuli pupuk kamari kumaha gatin teu? Bisa kamari mah. Susah ya. Jadi kudu mau KTP segala cara. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan yang akan datang supaya cepat selesai permasalahan Pupuk ya. kesulitan. Pupuk. Amin. Amin. Jadi ente bisa bebas meuli kitu nya. Iya, kadang-kadang Dibatasin. entah yang di pasihan. Aduh. Jadi rek sesuai meser alamat. orang teu dibere. Iya, Wah. karena sesuai data. Cenanya alasanna. Nah, jadi tuh tadi kita udah berdialog dengan warga, dengan masyarakat. Ternyata selama ini benar yang saya terima laporan-laporan dari masyarakat itu. Mereka sangat kesulitan mengenai pupuk. Bahkan untuk beli saja susah katanya. Gitu. Ya. Jadi saya harapkan kepada pemerintah
tadi kepada Bapak Dewan, anggota DPRD Kabupaten Lebak, tolong diperhatikan, tolong kami dibantu supaya kelangkaan pupuk itu tidak lagi terjadi. Terima kasih.